Pemirsa, apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 6 September. Menurut statistik, tahun lalu warga Taiwan yang mengalami demensia telah melebihi 320.000 pasien. Rata-rata 1 di antara 5 pasien dijaga oleh PMA. Namun banyak dari mereka menghadapi kendala bahasa. Karena itu, Ormas meluncurkan program pelatihan online gratis dalam bahasa Mandarin dan Indonesia untuk membantu PMA dalam menjaga pasien demensia. Hubungan Siva dengan nenek penderita demensia yang telah dirawat selama 4 tahun sangat akrab bagaikan keluarga. Karena ia sudah paham cara merawat manula demensia dan membagikan tips ini kepada kerabat lainnya. Buat teman-teman semua, kalau dapat pasien yang seperti saya demensia, pertama itu harus sabar, terus harus senyum, setiap hari itu harus senang. Lebih dari 90% pasien demensia memiliki masalah perilaku atau emosi termasuk amarah yang tidak biasa, paranoid, dan asal ucap yang membuat PMA lelah secara fisik dan mental. Jumlah penderita demensia di Taiwan melebihi 320.000 orang pada akhir tahun lalu. Pada tahun 2025, Taiwan akan memasuki struktur populasi lansia. Rata-rata 1 dari 5 penderita demensia akan dirawat oleh PMA. Namun bagi PMA ada 80% yang mengalami kendala komunikasi dan bahasa. 60% belum menguasai keterampilan perawatan serta tidak memahami apa itu gejala demensia. Apalagi sekarang saya sangat berterima kasih gitu dengan adanya kelas demensia. Untuk saat ini yang pertama gitu. Jadi menurut saya sangat berkesan. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi PMA dalam merawat pasien demensia, organisasi Nirlaba 140 bekerja sama dengan Pusat Penyakit Demensia meluncurkan program pelatihan perawatan online dalam bahasa Indonesia dan Mandarin. 让这一个线上支持系统可以变成是让每一个外籍看护都可以把这个问题运用在这个社团里面，然后他再从这个社团里面去获得一些支持和解答。 Lewat program pelatihan ini diharapkan semakin banyak PMA bisa menemukan metode perawatan agar pasien demensia memperoleh perawatan yang tepat. Pada tahap pertama diprediksi 3.000 warga dan PMA dapat mengunduh informasi kesehatan dwi bahasa agar PMA bisa menjadi rekan tim yang baik dalam masyarakat Taiwan. Terjadi tawuran PMI yang membawa senjata pisau di alun-alun depan stasiun kereta api Changhua pada 2 September larut malam. Polisi bergegas ke tempat kejadian dan menemukan 2 PMI yang terluka. 1 diantaranya tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Polisi juga berhasil menangkap 15 PMI lainnya yang terlibat. 2 perkumpulan silat PMI berjanji bertemu untuk berunding di alun-alun depan stasiun kereta api Changhua pada tanggal 2 September tengah malam. Lebih dari 30 orang dari kedua kelompok datang dengan membawa senjata pisau. Polisi segera datang setelah menerima laporan. Ada 2 PMI yang mengalami luka di seluruh badan. Salah satu darinya yang mengalami luka berat dinyatakan tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Polisi membawa 29 pelaku lainnya untuk diinterogasi. Setelah diselidiki, 15 diantaranya yang terlibat akan diseret ke pengadilan. Kemarin terjadi gempa 5,5 SR berkedalaman 8,5 km di Desa Singkang, Kabupaten Chiayi pukul 5.30 sore. Ini termasuk gempa yang sangat dangkal. Saat gempa terjadi, 2 jadwal kereta THSR berhenti operasi untuk sementara. Dilaporkan ada tembok rumah warga di Kabupaten Chiayi yang ambruk. Sedangkan di Yunlin ada terowongan yang runtuh. Penjaga toko tak berdaya melihat pecahan botol arak dan kaleng minuman berserakan di lantai. Tanggal 5 gempa berkekuatan 5,5 SR terjadi di Desa Sinkang, Chiayi dengan kedalaman 8,5 km. Merupakan gempa yang sangat dangkal. Selain dirasakan warga, bencana juga timbul di sebagian tempat. Tembok bata rumah warga di Desa Minxiong, Chiayi ambruk. Untungnya tidak ada korban jiwa. Intensitas guncangan maksimum tercatat di kota Chiayi. Desa Minxiong di Kabupaten Chiayi mencapai level 5, sedangkan Yunlin, Tainan, dan Changhua level 4. Pusat Perakiran Gempa CWB memprediksi bahwa gempa ini disebabkan oleh kompresi lempeng Eurasia dan lempeng Laut Filipina. Gelombang getaran menyebar dari timur ke arah barat. Gempa juga menyebabkan terowongan di Desa Kukeng, Yunlin runtuh dengan cakupan sekitar 50 meter. Untungnya tidak ada orang atau kendaraan yang lewat pada saat itu. THSR juga segera menghentikan untuk sementara jadwal operasi 2 kereta mereka.
Akibat pengaruh taifun, ukuran tiram di sepanjang pantai Chiayi menyusut. Hasil produksinya juga berkurang. Diprediksi harga akan melonjak lagi sebelum festival kue bulan. Harga sayur setelah taifun juga melambung. Di antaranya, harga kubis naik paling banyak. Harga percin sekitar 110 sampai 130 dolar Taiwan. Di supermarket Asosiasi Petani Penghu bahkan mencapai 400 dolar Taiwan per biji. Belakangan ini harga sayur melambung. Harga sebiji kubis melebihi 200 dolar Taiwan. Akibat pengaruh taifun, stok sayur mayur tidak stabil. Transportasi laut dan udara ke Penghu terputus selama 2 hari. Sembako warga terpengaruh. Harga kubis di supermarket Asosiasi Petani Penghu mencapai 400 dolar Taiwan per biji. Bahkan harga grosir di distribusi sayuran Yunlin pada bulan Agustus pun naik dari 30 menjadi 100 dolar Taiwan per cin. Dampak taifun beruntun, tiram yang dibudidayakan di Chiayi ukurannya menyusut dan hasil produksi menurun 30-40%. Dan pengusaha mengalami kerugian hampir 100 juta dolar Taiwan. Harga tiram kupas naik dari 160 menjadi 180 dolar Taiwan per cin. Kemungkinan harga tiram akan naik lagi. Dalam pidato KTT ASEAN di Jakarta kemarin, Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan, dalam menghadapi perebutan kekuasaan internasional belakangan ini, ASEAN tidak akan menjadi proksi negara besar manapun. Presiden Joko Widodo selaku tuan rumah menyambut kedatangan para pemimpin Asia Tenggara tanggal 5. Tiongkok belum lama lalu mengumumkan kedaulatannya pada hampir seluruh zona Laut Tiongkok Selatan di bawah cakupan Nine Dash Line, sehingga memicu protes keras dari Filipina, Malaysia, Vietnam, dan India. Sesuai isi rancangan komunike bersama yang dikutip media asing, ASEAN akan menyatakan keprihatinan serius atas tindakan sepihak Tiongkok. Tantangan masa depan semakin berat dan mengakibatkan perebutan pengaruh oleh kekuatan besar. Tapi ASEAN sudah sepakat untuk tidak menjadi proksi bagi kekuatan manapun. Di antara anggota ASEAN, negara yang berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan selalu merasa tidak puas dengan ekspansi Tiongkok yang ambisius. Oleh sebab itu, mereka menyambut baik dan membutuhkan campur tangan Amerika untuk melawan Tiongkok. Walau tidak hadir dalam KTT ASEAN tanggal 7, Presiden Joe Biden akan bergegas ke Vietnam untuk memperkuat hubungan kedua belah pihak setelah menyelesaikan KTT G20 di India. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.